banyak kisah-kisah kita, baik dalam Purana maupun dalam Ityasa, menurut ajaran Hindu, ya, bahwa perempuan, wanita memang memiliki nilai-nilai keagungan. Belum lagi, bayangkan, ya, belum lagi. Dia akan merasakan nilai keagungannya begitu hebat. Kapan? Ketika anaknya menyebut ibu, memanggil dia dengan ibu, mama. Iya. Itu kelihatan di sana bahwa memang wanita itu punya nilai tersendiri, tidak sama dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Ya, maka dari sekarang kita harus mencoba menggali keagungan, kemuliaan dan doa ibu atau wanita itu memang harus. Om Swastiastu. Oke Haji, hari ini kita bincang-bincang lagi nih. Baik. Dengan tema keagungan, kemuliaan, dan kekuatan doa wanita. Iya. Ini luar biasa nih, Ci. Wanita lagi ya. Wanita lagi. Memang sangat berperan. Nah, Ji, saya punya pertanyaan beberapa nih, Ji. Yang pertama, seorang wanita mengorbankan dirinya untuk menjadi seorang ibu. Maksudnya bagaimana, Ji? Jadi begini ya. Terlahir sebagai seorang wanita, kecil, mulai remaja, apa yang dirasakan? Maaf, banyak wanita yang semasa remaja merasa kok sulit ya mendapatkan pacar. Ya tentu ini tidak in general ya, tapi ada kasus seperti itu. Yeah. Kemudian setelah meningkat dewasa, mendapatkan pacar, ada lagi masalah yang muncul, takut kehilangan pacar. Takut kehilangan pacar. Oh iya, kemudian berikutnya takut tidak mendapat jodoh. Iya. Setelah kawin takut ditinggalkan suami dan seterusnya. Nah, kita lihat bagaimana perjuangan seorang wanita terhadap anaknya. Setelah menikah, setelah kawin, dari wajah yang cantik, ramping, kemudian karena hamil, badannya berubah menjadi gendut, gemuk, ya gemuk itu. Kemudian kecantikannya mulai luntur, mulai juga muncul rasa-rasa takut. Hanya karena hamil, hanya karena mengandung anaknya. Iya. Dan hebatnya kaum wanita ini, ya saya melihat satu keagungan yang luar biasa. 9 bulan dia berkeliling, entah kemana dia pergi, entah ke pasar dengan tubuh yang sudah berubah. Iya. Tapi kok tidak ada kelihatan rasa malu, rasa takut, beban, rasa minder, iya, menjadi beban, tidak ada. Iya, betul. Bayangkan, untuk apa dia lakukan semua itu? Kalau seseorang yang tidak memiliki keagungan, nggak mungkin dia melakukan itu. Tidak akan sanggup dia melakukan itu. Ada nilai lebih. Dan hebatnya lagi, dengan kondisi hamil misalnya, tidak ada orang yang mencerca wanita. Jadi itu suatu yang luar biasa. Artinya apa? Nilai kehamilan seorang wanita itu akan meningkatkan keagungannya. Iya. Seperti itu. Ya. Nah, itu sebabnya kenapa pengorbanan seorang wanita luar biasa. Ya. Karena dia mengorbankan dirinya, baik fisik maupun mentalnya, hanya untuk membela anak yang belum tentu akan baik terhadap dirinya. Kan belum tentu. Iya. Tapi anak itu tetap harus dibela, harus diperjuangkan. Kan seperti itu. Itu dia latar belakangnya. Latar belakangnya. Nah, selanjutnya Ji, di samping itu kan kutukan-kutukan para wanita sungguh melegenda nih Ji, sering terdengar kan? Oh, ini luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Itu bisa terjadi kenapa? Ya itu. Karena Dewata sendiri juga segan. Dewata juga segan untuk tidak meluluskan permintaan atau permohonan yang sungguh-sungguh dari seorang wanita melalui doa atau prartana. Jadi prartana itu doa, permohonan yang sungguh-sungguh. Nah, dalam sejarah juga coba ingat-ingat ya, bagaimana Dewi Amba. Dewi Amba itu dulu mengutuk Bisma karena Dewi Amba celaka oleh tangannya Bisma. Walaupun tidak sengaja, Dewi Amba mau ikuti Bisma, tapi Bisma menolak. Akibatnya, mulailah tanpa sengaja senjata menembus Dewi Amba dan meninggal. Lalu, meninggalkan kutukan.
Dan kenyataan akhirnya pada perang Bharatayuddha kan Bisma harus mati di tangan Sri Kandi yang merupakan punarbawa dari Dewi Amba. Jadi doa itu tidak jauh dari kutukan. Kalau doanya positif ya permohonan yang baik. Iya. Tapi kalau doanya negatif ya menjadi kutukan dia. Iya, iya. Yang kedua, masih ingat itu Dewi Gandari, istrinya Drestarata Raja Astina yang buta. Iya. Ya, bayangkan setelah melahirkan 100 orang Kaurawa, kemudian terjadi perang Bharatayuddha. Iya. Seluruh Kaurawa gugur, seluruh Kaurawa mati semua. Iya. Begitu dendamnya Gandari kepada Bima. Iya. Dan ingin membunuh Bima. Ya, tapi toh tidak berhasil. Tapi nantinya Gandari juga mengutuk Krishna. Sampai akhirnya Krishna sendiri mati terpanah ibu jari kakinya oleh seorang pemburu. Bayangkan Krishna yang sakti seperti itu dalam kisah ini ya. Sakti dan beliau awatara. Toh juga entah itu legenda entah itu mitos, toh matinya juga hanya karena sebatang anak panah seorang pemburu yang menembus jempol. Dan tidak itu saja kutukan Gandari, dia juga mengutuk habisnya suku Yadawa. Bayangkan, akhirnya kan negeri Dawaraka habis kena tsunami dan warganya saling membunuh. Habislah semua itu. Satu kelompok suku bangsa yang habis hanya karena kutukannya Gandari. Itu hebatnya. Ya, jadi kita tidak bisa melecehkan wanita dengan doa-doanya. Maka seorang wanita pun dia akan mampu dengan doanya mengantarkan anaknya menuju surga, menuju kehidupan yang nyaman, yang langgeng, yang baik, yang makmur. Ibu, wanita. Dan belum juga kalau dia mau misalnya kesal karena perbuatan anaknya yang nakal, yang nakal banget, yang dulu dia bela-bela, yang bela 9 bulan 9 hari keliling, kemudian perjuangan untuk melahirkan, tapi ternyata anak itu katakanlah kurang ajar gitu. Kurang ajar, nakal. Nah, kemudian dia sampai dia terlepaslah kata-kata yang tidak baik untuk anak itu. Kamu akan susah hidup. Pokoknya kamu gak bisa hidup tenang. Terjadi walaupun sebetulnya secara etika sang ibu juga salah. Kenapa kok darah dagingnya dikutuk seperti itu? Dia lupa bahwa apapun yang keluar dari mulut seorang ibu dalam kondisi yang penuh dengan kekecewaan, kemarahan, dendam, sakit hati itu akan sangat membekas walaupun itu ditujukan kepada anaknya, dan anaknya memang benar hidupnya akan susah. Artinya apa? Penuh dengan penderitaan, penuh dengan warna-warna neraka. Seperti itu. Ya. Jadi doa bisa menjadi kutukan, dan para dewata tidak bisa mencegah itu terjadi, pasti terjadi. Contoh lagi, Dewi Sita. Dewi Sinta itu kan sesudah Rama mengalahkan Rahwana, kembali ke Ayodhya memboyong Dewi Sita, tapi kemudian Rama sendiri meragukan kesuciannya Dewi Sita. Oke lah. Kemudian apa? Warga Ayodhya juga meragukan. Wah, sekian lama Dewi Sinta di Alengka. Masa sih tidak terjadi sesuatu? Ya, padahal mereka lupa. Dewi Sinta itu siapa? Itu kan putrinya Ibu Pertiwi. Bagaimanapun juga tidak mungkin yang namanya Pertiwi akan membiarkan terjadi sesuatu terhadap Dewi Sinta. Nah, dan yang lucu lagi, Rama konon awatara. Tetapi pada saat itu hanya karena mengikuti kemauan warga Ayodhya, lalu seolah-olah keawataraannya lenyap. Ya. Akhirnya kembali menguji Dewi Sinta dengan membakarnya. Ternyata tidak terjadi apa-apa, dan akhirnya Dewi Sinta lenyap di telan bumi. Hilang dia karena dia kembali kepada ibunya Pertiwi. Sementara dia punya putra sebetulnya, Lawa dan Kusa. Ada anaknya Rama 2 itu, Lawa dan Kusa, dan itu pun baru bertemu dengan Rama setelah sekian tahun. Ya, setelah Rama mendengar nyanyian dari anaknya itu. Ya, dan dalam cerita Ityasa Ramayana, Rama itu kan tidak mati.
Tidak pernah diceritakan dia mati. Tidak Iya. pernah diceritakan umurnya berapa. Lain halnya dengan Krishna. Ya Iya. percaya tidak percaya, begitulah ceritanya bahwa Krishna mati terpanah, dan itu pun juga tidak lepas dari kutukannya Gandhari. Ya. Dan Rama akhirnya menemukan kedua putranya. Namun dia sangat menyesali apa yang sudah dia lakukan terhadap Sinta. Seperti itu. Iya. Ya, jadi ingat, banyak kisah-kisah kita, baik dalam Purana maupun dalam Ityasa, menurut ajaran Hindu, ya, bahwa perempuan, wanita memang memiliki nilai-nilai keagungan. Belum lagi, bayangkan, ya, belum lagi. Dia akan merasakan nilai keagungannya begitu hebat. Kapan? Ketika anaknya menyebut ibu. Memanggil dia dengan ibu, mama. Iya. Itu kelihatan di sana. Bahwa memang wanita itu punya nilai tersendiri, tidak sama dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Ya. Maka dari sekarang kita harus mencoba menggali keagungan, kemuliaan dan doa ibu atau wanita itu memang harus dipertimbangkan menjadi sesuatu yang besar, yang akan bisa membangun masyarakat kita, bahkan mampu membangun bangsa dan negara. Tidak bisa kita mengabaikan yang tiga itu, terutama doa wanita itu. Doa ibu, wanita sudah menjadi ibu itu tidak main-main itu doa itu, seperti itu. Iya. Ya. Berarti kita harus memang benar-benar mempercayai hal itu ya, Ji? Ya, harus meyakini. Iya. Tanpa ibu, tanpa wanita, kita tidak akan pernah ada. Jadi jangan pernah juga mentidakadakan wanita. Iya. Kita ini ada karena wanita. Maka wanita juga harus diberikan peran dan keberadaannya sangat menentukan. Seperti itu. Nah, jika di masyarakat biasanya terjadi permasalahan-permasalahan, apalagi wanita, ya yang tadi kita bicarakan dilecehkan. Tapi ada wanita-wanita yang memang salah jalan dharma. Itu bagaimana, Ji? Apakah dia juga akan memang perannya selalu baik atau bagaimana, Ji? Dan dampaknya bagi wanita itu sendiri bagaimana? Begini, gitu? saya bukan banyak ya, menemukan beberapa kasus. Iya. Seorang suami pagi hari Iya. dengan mengendarai motor mengantarkan istrinya ke lokalisasi PSK. Jadi dia maksudnya dia itu menyewakan istrinya, mohon maaf dalam tanda kutip. Iya. Ya. Mungkin karena kesulitan ekonomi dan sebagainya. Iya. Ya. Dan sore hari sang suami menjemput Iya. istrinya di tempat yang sama. Iya. Kemudian mereka membeli sembako dan sebagainya. Saya melihat ini. Namun demikian, Iya. karena si wanita ini punya anak, bagi anaknya dia adalah ibunya, tetap ibunya. Nggak bisa dirubah. Wah, dia bukan ibu saya, dia PSK. Tidak bisa. Jadi, seperti apapun kondisi seorang wanita yang sudah berperan sebagai seorang ibu, bagi anaknya tetaplah dia seorang ibu yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta kepada anaknya, dan tidak pernah ingin anaknya menjadi seperti dia. Yang jadi masalah adalah bagaimana dengan karma-karmanya. Iya, karma-karma. Itu kan dianggap semacam adharma ya. Karma-karmanya dia akan tebus dengan caranya sesuai dengan apa yang terjadi di hukum alam ini. Dia akan tebus itu. Tetapi bagi seorang anak, sejelek apapun, seburuk apapun, sejahat apapun, seorang ibu, ya wanita yang sudah menjadi ibu, bagi anaknya dia adalah malaikat, dia adalah Tuhan yang menjelma di dunia. Karena ibunya melahirkan. Tanpa ada ibunya dia nggak akan ada. Lalu yang menyusui siapa? Ibunya, bukan bapaknya. Ibunya menyusui dia. Dia tumbuh. Walaupun kemudian karena beberapa hal, karena alasan tertentu, sang ibu kemudian menjadi PSK. Tetapi itu kan bukan kehendak dia. Nggak ada rasanya seorang ibu, seorang wanita kemudian hidup lalu ingin menjadi PSK. Nggak ada cita-citanya seperti itu. Kondisi. Tapi tetap karma berjalan. Iya. Karma berjalan. Harusnya suaminya yang bekerja berat. Berarti semua ini juga termasuk berkaitan dengan karma lagi ya, Ci? Pasti kaitannya dengan karma. Iya. Tidak terlepas dari karma. Manusia hidup begitu dia melek sudah kena hukum karma. Udah hukum karma. Seperti itu. Iya. Ada kasus lain lagi.
tantenya PSK, keponakannya PSK, Iya. anaknya PSK, adiknya PSK. Saya bertemu dengan kasus seperti itu. Ya ampun. Sekarang masalahnya sama seperti tadi. Bagi anak, dia dan ibu yang menyayangi dan dia harus sayang kepada ibunya walaupun profesinya PSK. Sekali. Karma tinggal karma, tapi Iya. ibu dengan anak tetap ibu dengan anak. Jangan salahkan ibunya, tetap dengan anak. Karena bagaimana juga anak itu kan ikut menikmati hasil dari ibunya. Tapi kita tidak perlulah mencari tahu kenapa hal-hal itu seperti itu. Iya, iya. Kita bisa mengambil hikmahnya ya, Ji. Ambil hikmahnya, tapi Iya. ingat yang namanya ibu itu selalu mendapatkan pancaran energi dari Parwati apapun profesinya. Profesi harus dipisahkan karena itu kaitan dengan karma. Tapi ibu kaitan dengan ibu semesta. Ya ibu karma ya karma. Ya ibu karma ya Ya, karma. karma, beda Bagi pemirsa Hindu Channel ini penting Iya. nih. Ibu ya ibu. Jadi jangan selalu mengatakan, wah dia tuh PSK, dia jahat, dia harus disingkirkan, dia harus dibuang, dia harus Iya. dihukum. Tidak bisa kita bicara begitu. Ibu ya ibu, karma ya karmanya Karma nanti. ya karma, ibu Iya. ya ibu. Betul. Gitu nggak bisa mengatakan bahwa itu betul-betul penjahat itu, contoh yang tidak baik. Nggak bisa kita mengatakan itu. Ibu ya ibu, karma ya karma. Iya. Seperti itu. Iya Ji, semua atas penjelasannya mengenai seorang ibu. Jadi saya tertegun dengan penjelasan ini meskipun ya sempat saya pernah menyeletuk dalam hati saya ya dengan kondisi seorang ibu yang profesinya yang tidak Iya. mungkin bukan karma dia tapi karena kondisi Iya. karena kebutuhan ekonomi berkorban demi anaknya. Ya iya, emang buat siapa? Iya betul, buat siapa Buat lagi? anak. Buat anaknya sendiri. Makanya pemirsa Hindu Channel, Bapak Ibu dan teman-teman, kita harus benar-benar wajib dan harus meyakini bahwa dengan keberadaan seorang ibu itu patut menjadi hal yang perlu kita pertimbangkan. Meskipun kesalahan-kesalahan, entah itu ucapannya, tindakannya, meskipun salah di dunia ini, tapi bukan sepatutnya kita menghakimi. Karena sudah ada yang patut menghakimi tersebut, artinya karmanya pun nanti akan dibalas dengan karmanya sendiri gitu. Baik, pemirsa Hindu Channel, sekian perbincangan dari kami. Mari Aji, kita tutup dengan Param Santi. Om Santi, 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 Om.